sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi yu'li darajatihim fil jannah yanfa'una bi asrarihim fid dini wa dunyal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamuhu bi nafsi ay bizat wa ma'nahu al-istighna' 'anil mahalli wal mukhassisi wal mahallu zatu wal mukhassisu al mujid wa ma'na qaunillahi ta'ala qa'iman bi nafsihi annahu ghaniyun an dzati yakumu biha wa ghaniyun an mujidu li'annahu ta'ala wal mujidu lil asya. Ya jemaah, kita melanjutkan dari uraian yang sudah berlalu, jadi sudah kita uraikan kemarin sampai kepada pembahasan tentang bersifatan mukhalafah lil hawadis. Dan pembahasan yang kelima, sifat yang kelima ini wajib bagi Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Artinya wajib bagi Allah bersifat berdiri dengan zatnya sendiri. Al-qiyamu binafsi itu berdiri dengan zatnya. Ai binafsi, dengan nafsi itu nafsun itu bimana zat. Ai secara makna bizat. Kita harus tahu apa namanya zat. Ada pembahasan yang sebelum zat itu bukan sifat. Yang zatnya namanya zat itu adalah sesuatu yang tidak butuh kepada selainnya, itu namanya zat. Nah, selainnya zat apa? Sifat. Namanya sifat itu apa-apa yang menuntut kepada selainnya. Artinya sifat itu yang menuntut kepada zat. Nah, di sini binafsi ay bizat. Binafsi dengan dirinya itu bimana adalah dengan zat. Wa ma'nahu, yang artinya dan arti daripada zat atau qiyamuh binafsi itu adalah istighna 'anil mahalin wal mukhassis. Qiyamuhu binafsi itu secara makna adalah berdiri dengan zatnya. Itu artinya tidak butuh kepada zat. Istighna itu maknanya tidak butuh. Beda dengan ghani atau asal kata ghani itu secara umum itu maknanya, secara bahasa umum itu maknanya kaya. Ya.
Ya, kita mengartikan bahasa umum Tuhan Maha Kaya, Tuhan itu kaya. Apa buktinya Tuhan itu kaya? Buktinya Tuhan itu memiliki langit, bumi, seisi langit dan bumi, yang memiliki seisi langit dan bumi. Lah, kalau begitu, nah sebelum adanya langit dan bumi punya apa? Nah, bisa sampai Tuhan itu namanya kaya itu punya kaitan kepada yang lainnya. Ya, namanya kaya itu punya kaitan dengan kepemilikan. Ya, punya milik banyak itu disebut kaya. Kalau nggak punya, sebelum ada langit dan bumi, bisa ngomong Tuhan nggak punya apa-apa, kan begitu ya. Itu nggak pas makna demikian. Lah, kaya dalam arti di sini itu istighna, itu maknanya bagi Tuhan itu tidak butuh, maknanya tidak punya kebutuhan. Kalau orang itu kaya berarti berkaitan dengan apa? Dengan harta bendanya. Tapi kaya bagi Tuhan itu tentu maknanya beda dengan makna kaya kepada makhluk. Kita sudah bahas ya di dalam makna mukhalafah lil hawadis atau mukhalafah lil makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya atau kerjanya. Istighna anil mahal artinya di sini tidak butuh kepada zat. Wal mukhassis, dan pula tidak butuh kepada yang menciptakan. Wal mahal itu adalah zat. Mahal itu punya makna adalah zat. Kalau mahal, kalau secara bahasa umum mahal itu maknanya tempat. Ini bahasa di sini mahal itu maknanya adalah zat. Jadi la yaftakiru atau istighna anil mahal itu maknanya la yaftakiru anil mahal, artinya tidak butuh kepada zat. Karena apa-apa yang butuh kepada zat itu namanya sifat. Makanya perkara maujud itu ya, perkara maujud itu ada 4 pengertian. Maujud itu ada 4 pengertian. Satu adalah maujud yang tidak butuh, maujud la yaftakiru, la yaftakiru ila mukhassis wala yaftakiru ila mahallin, atau la yaftakiru ila mahallin wala yaftakiru ila mukhassis. Pengertian wujud itu, pengertian maujud itu ada 4 ya. Maujud yang pertama ada la yaftakiru ila mahal wa la yaftakiru ila mukhassis. Tidak butuh kepada zat dan juga tidak butuh kepada yang menciptakan. Itu apa maknanya? Masukkan makna zatillah. Zatillah itu tidak butuh kepada zat dan juga tidak butuh kepada yang menciptakan. Jadi kalau kita mau belajar mengenai akidah ini harus ada gurunya, jangan gurunya ke komus. Kalau secara komus, secara makna umum, mahal itu maknanya tempat. Tapi di dalam ilmu akidah ini, mahal bimana adalah zat. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaftakiru, la yaftakiru ila mahal wa yaftakiru ila mukhassis. Tidak butuh kepada zat dan butuh kepada yang menciptakan. Seperti apa? Zatnya hawadis. Karena zat itu apa-apa yang tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada sifat.
Dan juga butuh kepada yang menciptakan, itu zatnya makhluk atau zatnya hawadis. Yang ketiga, yaftakiru ila mahallin wa yaftakiru ila mukhassis. Itu sifatnya hawadis. Sifatnya hawadis itu butuh kepada zat dan juga butuh kepada pencipta. Artinya nuntut kepada zat dan nuntut kepada pencipta. Yang namanya butuh itu maknanya nuntut. Kayak orang melarat tuh banyak tuntutannya lah ya. Itu namanya orang melarat tuh banyak tuntutannya. Kalau orang kaya nggak banyak nuntut ya. Tapi kalau orang melarat banyak tuntutannya. Nah, dan yang keempat, artinya qaimun bil mahal, qaimun bi mahalin wala yuhtaj lil mukhassis. Artinya berdiri pada zat, bukan maknanya di sini. Bukan maknanya di sini butuh kepada zat ya. Karena ini sifat maula, tidak sifat Tuhan itu tidak punya sifat kebutuhan. Tapi maknanya adalah qaim bil mahali atau qaim bi mahali wala yuhtaj li mukhassis. Artinya qaim bi mahali berdiri pada zat, tidak butuh kepada pencipta. Ya, wahwa yaitu sifatillah ta'ala. Ada berapa tadi? 4. Kalau sifatnya hawadis itu yaftakiru ila mahal, tapi kalau sifat maula itu yagumu bil mahal. Jadi ada yagumu bil mahal, ada yaftakiru ila mahal. Makanya di sini istighna anil mahal wal mukhassis. Wal mahal itu bimana zat. Wal mahalu zat. Mahal itu adalah zat. Wal mukhassis, dan mukhassis itu ada al-mujid. Mukhassis itu maknanya yang menjadikan. Nah, maka fa makna qaunillahi ta'ala qaiman bi nafsi. Maka arti adanya Allah itu yang berdiri pada zatnya. Annahu, sesungguhnya Allah itu ghaniyun an lidzati yakumu biha. Tidak butuh kepada zat yang berdiri dengan zat. Tidak butuh kepada zat yang mana berdiri pada zat. Wa ghaniyun 'anil mujid, dan tidak butuh kepada yang menciptakan. Alasannya li'annahu ta'ala huwa mujid, karena dia Allah itu adalah pencipta. Ya, bagaimana pencipta kok butuh diciptakan, kan begitu ya? Li'annahu ta'ala huwal mujidul asya, karena sungguh dia Allah adalah mujid al-mujid yang menciptakan pada keseluruhan, ya, yang menciptakan semuanya makhluk. Jadi yang menciptakan semua makhluk itu adalah Allah Ta'ala. Nah, dengan itu menghindari pemahaman-pemahaman kafir batiniah, ya, ada kafir batiniah. Bagaimana rupanya? Mamanya gambarkan begini. Tuhan itu ada di dalam hati. Nah, kalau Tuhan ada di dalam hati berarti tidak qiyamu binafsi, ya. Qaim bil qalbi, begitu loh. Artinya berdiri pada dalam hati. Nah, kalau Tuhan itu ada dalam hati berarti Tuhan kecil kan ya. Jadi Tuhan ada dalam hati. Nah, berarti nanti kamu menyembah angan-angan nggak kira-kira? Apa-apa yang ada di dalam hati itu kan makhluk. Nah, itu ada, makanya dipelanggeri, ya, dipedomi dengan di sini qiyamuhu binafsi, itu menghindari pemahaman-pemahaman kafir batiniah dan juga menghindari pemahaman-pemahaman
Nasrani yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah sifat. Kalau kita tidak, Tuhan bukan sifat, Tuhan itu adalah zat. Seandainya Tuhan itu sifat, nih saya butuh kepada selainnya. Ya, menurut pemahaman mereka, Tuhan itu sifat. Jadi sifat itu kan bisa keluyuran lah ya. Hingga sampai nanti menganggap bahwa Isa itu zatnya atau zatnya adalah zatnya manusia tapi sifatnya Tuhan. Berarti seperti apa? Setengah Tuhan, setengah makhluk. Itu mereka mengatakan begitu. Yang mengatakan Isa itu adalah juru penyelamat. Nanti separuh Tuhan, separuh makhluk. Jadi apa namanya? Blaster lah. Nah, kalau kita itu mamanya agama kita mengajarkan demikian, ya kita tersiksa lah kalau kita selalu tersiksa. Karena apa? Sama sekali nggak terima kali ini barang yang mustahil. Ada Tuhan separuh makhluk. Berarti ada makhluk separuh, Tuhannya separuh. Tadi kayak kita gambarkan kemarin itu kayak tongki. Tongki itu blaster set. Bebek ya bukan, entok juga bukan. Akhirnya apa? Tuhan itu makhluk ya bukan. Ya, Khalik juga bukan pencipta dan bukan diciptakan. Karena apa? Ya tadi blaster. Nanti untuk menolak pemahaman-pemahaman bahwa Tuhan itu adalah sifat dan untuk menolak pemahaman-pemahaman bahwa Tuhan itu berdiri pada selainnya. Tuhan itu ada di dalam hati. Tuhan itu ada pada jiwa pada zatnya Isa, begitulah. Nah, itu seterusnya banyak. Jadi di pedomin kita berbanyak akidah yang 50 yang terisi daripada sifat wajib. Di sini artinya dipedomi dengan hukum akal wajib 20, mustahilnya 20. Kalau nggak paham itu ya selesai nanti. Jadi, nggak punya bekal. Bekalnya iman itu adalah sifat 20 wajib, 20 mustahil, bekal iman namanya. Nah, pedomannya lah. Pedoman di dalam mengimani adanya Allah itu ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu perkara yang jaiz. Itu 41. Nanti pada Rasul adalah dipedomi dengan 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, satu perkara yang jaiz. Berarti ada 9 sama 41 berapa? 50. 50 itu adalah sebagai akidah imaniyah. Akidah itu yang artinya yang terikat. Yang mengikat hati kita untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak paham akidah 50 sudah selesai. Lah, nyatanya sekarang ini jarang sekali ya peminat-peminat untuk memahami aqaid yang 50. Orang yang mempelajari aqaid yang 50 ini ya orang yang dapat fadlnya Allah Ta'ala saja. Itu. Ya. Jangan sampai bosen lah. Masa kita mau mengingat Allah, mengenal Allah kok bosen? Kenal aja belum kok bosen gitu ya. Nah kalau sudah kenal, ya kalau sudah kenal, dapat nikmat yang luar biasa. Kenapa? Di dunia itu tidak ada nikmat kecuali orang yang mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Semuanya mau cari enak tuh nggak nemu di dunia. Allah nggak bikin enak ya. Semuanya. Artinya selesai. Makan masih enak-enaknya, kenyang stop lagi ya. Nanti kenyang sudah stop makan, pengen apa? Pengen lapar, bolak balik. Jadi enaknya yang mana? Enak lapar apa enak kenyang? Mau ditanyain ya. Orang itu enak yang kenyang apa enak yang lapar? Oh enak yang kenyang. Ya enggak usah lapar dah kalau gitu ya. Kenapa orang sampai cari nafsu makan gitu kan? Cari nafsu makan gara-gara kepingin
pengen lapar, karena kalau nggak lapar nggak ada nafsunya. Orang bisa nafsu makan karena apa? Karena lapar. Pengen lapar, cari lapar dulu, lari-lari, kadang cari obat biar nafsu makan. Habis makan nafsunya selesainya kapan? Ketika kenyang. Kenyang kepingin apa? Nah, enak ya kalau tidur, seluruh tidur terus ya. Kalau enak tidur, udah seluruh tidur terus, bosan nggak? Bosan. Kalau enak, tolok ukurnya enak apa? Tolok ukurnya enak itu nggak bosan. Nah, sesuatu yang membosankan itu nggak enak kan ya? Nah, itu. Jadi, kalau umpamanya ya orang yang sudah kenal kepada Allah, mengingat Allah, hatinya itu terasa nikmat sekali, nggak ada bosannya. Masa kenal sama penciptanya kok bosan? Karena selalu tiap saat kita butuh sih. Kita butuh apa? Butuh pemberiannya, butuh kebaikannya. Sekecil apapun pemberiannya itu dibutuhkan. Karena kita ini ya akan hidup 2 kali, kata begitu kan. Kata hidup 2 kali. Hidup di dunia, juga hidup di akhirat. Di dunia dapat kebaikan, dapat nikmat iman. Di surga dapat nikmat kumpul sama orang-orang soleh. Nah, kalau di dunia saja jarang ketemu sama orang soleh ya jarang itu sudah pernah ketemu lah. Nah, kalau sama sekali nggak pernah ketemu sama orang soleh, udah alamat deh. Hanya untung ya. Kalau kita diingatkan, ingat sama Allah sebab yang namanya perintah mengingat itu bagi yang kenal apa yang nggak kenal. Lah yang belum kenal disuruh apa? Suruh kenal, maka perintahnya iklam dulu. Nah, taulah kamu. Nah, pentingnya apa? Kamu tahu dulu. Kalau sudah tahu, jangan lupa. Nah, kalau sudah kenal diperintah diingatkannya apa? Jangan lupa. Lah kalau belum kenal diperintah apa? Kenalan. Setelah kenal, jangan lupa. Itu pantasnya begitu. Kenal saja enggak. Disuruh mengingat. Lah ya mau diingat apanya? Sampai nanti kalau kejet-kejet, paham nggak kejet-kejet? Ayo nyebut. Lah nyebut tapi nggak kenal yang disebut apa? Nyebut saja terus sampai yang nyuruh itu sampai ya meniren lah. Lah nyebut sampai Allah. Nyebut Allah tapi nggak tahu yang dinamai Allah. Ini kayak beo saja lah. Nah, beo ya. Punya beo diajarin pagi sore suruh zikir, suruh bacaan zikir la ilaha illallah. Beo kan bisa ya. Nah, fasih kadang-kadang sampai nggak bosen-bosen, yang ngajarin kalah dah. Sampai zikirnya zikir thariqah itu beliau bisa illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih begitu ada ular lalu tauk, nggak la ilaha illallahnya hilang. Kenapa? Di mulut ya. Bukan apa, ditanya lah mestinya. Itu maknanya apa? Beliau la ilaha illallah yang kita sebut Allah itu siapa? Allah. Yang sebut ente Allah itu apa? Allah. Begitu saja. Nah, ya itu namanya beo. Beo suruh nyebut dia bisa. Allah ya, dia ngomong Allah. Ini namanya apa? Beo namanya kan. Lah kalau kita sebagai orang yang berakal, Allah siapa yang dinamai Allah? Tanya mestinya kan. Allah itu siapa? Nah, Allah itu siapa? Allah itu nama. Lah yang dinamai Allah siapa? Lah harus tanggung jawab. Allah itu ada dalam hati. Aduh. Ya terserah deh. Nah, ngomong Allah dalam hati. Jadi Tuhan itu ada dalam hati. Berarti ente nyembah apa yang ada di dalam hati ente? Ya gitu kan? Yang ada dalam hati ente itu makhluk. Nah, saya mengatakan itu disebut apa? Itu yang disebut
batu suar gitu kan. Batu suar itu yang disembah adalah gambaran. Lah apa yang ada di dalam hati bentuknya apa? Gambaran. Saya tidak menyembah apa yang ada di dalam hati saya, kan mestinya begitu. Karena apa yang di dalam hati itu ini bahasa umum. Bahasa umum Tuhan itu ada di dalam hati. Juga sampai Tuhan ada di mana-mana. Wah, lebih serem lagi. Ini ada di mana-mana. Ini kan berarti sampah. Sampah dengan apa? Sampah ada di mana? Mana? Ya ini gara-garanya apa tadi? Ya orang nggak sami Allah. Yang ngajarin siapa sih sebenarnya itu? Belajar begitu itu ngawak namanya. Ngawak itu bahasa Jawa, ini bahasa sini ngawur gitulah. Nggak punya pedoman apa-apa. Menyebut kalimat Allah tapi nggak punya pedoman cara pengenalannya. Memang begitu. Istighna anil mahal wal mukhassis. Wal mahalul al-zat wal mukhassis al-mujid. Wa makna kaunillahi ta'ala qa'iman binafsi. Maka arti adanya Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya, maknanya annahu ghaniyun anil zati yakumu biha. Wa ghaniyun anil mujid li annahu ta'ala huwa ghaniyul asya. Kemudian wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun binafsi. Dan yang menjadi pembuktian atau yang membuktikan ala annahu atas sesungguhnya Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya antakula bila mana kita ucapkan begini. Di dalil itu yang diomongkan lah. Ngomong itu dalam hati atau ngomong dengan lisan. Kalau ngomong dalam hati kan berpikir. Caranya ngomong begini hati kita. Lau kahanallahu ta'ala muhtajan ila mahal. Nah, pakai dalilnya dalil namanya kias. Jadi lau itu yang namanya kias itu gini ya. Susunan kata-kata yang tersusun yang mengeluarkan natijah itu namanya disebut kias. Kias itu susunan kata-kata yang menghasilkan natijah. Nah, begini. Yang namanya siang itu selalu bergandengan dengan munculnya matahari. Tiap-tiap matahari itu muncul, niscaya terjadi siang. Lah, seandainya matahari itu tidak terbit, pakai seandainya nih ya, matahari terbit dengan matahari tidak terbit, itu kan susun kata-kata. Seandainya matahari itu tidak terbit, niscaya tidak timbul siang. Jadi menyimpulkan timbulnya siang, timbulnya matahari, timbulnya siang. Jadi timbulnya matahari adanya siang. Seandainya matahari itu tidak timbul siang. Nah itu berarti hasilnya apa? Hasilnya tadi siang itu adanya siang itu dengan timbulnya matahari. Nah, itu ada kias begitu. Jadi kalau ngomong begini, seandainya adanya Allah Ta'ala itu butuh kepada mahal, butuh kepada zat yang berdiri pada zat, itu seperti butuhnya warna putih kepada zat atau pada jirim, itu niscaya lakana sifatun. Seandainya Tuhan itu butuh kepada zat, sebagaimana warna itu butuh kepada jirim, niscaya Tuhan adalah sifat. Karena yang namanya sifat itu apa-apa yang berdiri pada zat. Karena sifat itu tidak berdiri sendiri. Nah, andainya Tuhan itu tidak berdiri sendiri, niscaya Tuhan berdiri kepada
seperti tadi, ya, seperti warna tadi putih itu kan warna ya, mau putih mau ireng itu warna. Kama iftaqarul bayad ila zat, sebagaimana butuhnya warna kepada zat allati yaqumu biha, yang mana warna itu yang mana putih atau warna itu berdiri pada zat. Niscaya adanya itu sifat. Jadi seandainya Tuhan itu tidak berdiri sendiri, yang dicontohkan seperti warna itu berdiri pada zat, pada jirim, niscaya Tuhan itu adalah sifat. Kama anal bayat masalan, sebagaimana gambarannya tadi, warna itu adalah sifat. Karena warna itu selalu menuntut kepada selainnya. Seandainya Tuhan itu menuntut kepada zat, niscaya Tuhan itu adalah sifat. Seperti gambarannya, seperti warna itu menuntut kepada jirim atau warna itu menuntut kepada zat. Nah, justru warna disebut namanya sifat. Akan tetapi Tuhan tidak berdiri kepada zat. Akan tetapi Tuhan itu tidak butuh kepada zat. Bisa disimpulkan bahwa Tuhan adalah zat itu sendiri. Wallahu ta'ala la yasihhu an yakuna sifatun. Dan Allah Ta'ala tidak sah apabila adanya Tuhan itu adalah sifat. Tidak sah menurut akal apabila Tuhan itu adalah sifat. Karena apabila Tuhan itu sifat, niscaya Tuhan butuh kepada zat. Nah, sifat kebutuhan ada pada zat itu mustahil. Nah, di sini wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifatun li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mutasifun bisifat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah persifatan, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang persifatan dengan sifat, bukan sifat tapi persifatan. Mutasifun bisifat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang persifatan. Wasifat, yang namanya sifat itu la tatasifu bisifat. Yang namanya sifat itu tidak berdiri pada sifat. Yang namanya sifat itu ya tidak persifatan, karena sifat itu berdiri pada sifat. Tidak berdiri pada sifat, karena sifat itu berdiri kepada zat. Makanya zat itu persifatan. Wasifat la tatasifu bisifat. Yang namanya sifat itu tidak persifatan dengan sifat. Maka hasilnya falaisallahu ta'ala bisifat. Maka hasilnya bahwa Allah Ta'ala itu bukan sifat. Dua, walau iftaqara ila mujid. Dan apabila Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan, butuh kepada yang menjadikan, yujiduhu, menjadikan dirinya, lakana hadisan, pasti Tuhan itu baru. Wa muhdisuhu yakunu hadisan. Dan yang menciptakan adanya itu baru. Wa muhdisuhu yakunu hadisan aidon. Artinya apa? Wa yalzamudor awi tasalsul. Seandainya Tuhan itu baru, terjadinya dor dan tasalsul. Makanya seandainya Tuhan itu tidak berdiri sendiri, itu ada dua. Bisa sifat dan bisa juga dijadikan. Nanti apa yang tidak berdiri sendiri itu ya butuh kepada pencipta dan butuh kepada zat, itu tidak berdiri sendiri. Kayak misalnya gelas ini tidak berdiri sendiri. Kenapa zat tidak berdiri sendiri? Padahal gelas itu adalah zat misalnya. Ya karena gelas itu butuh kepada yang mendirikan, butuh kepada yang menciptakan.
Gedong ini berdiri sendiri enggak? Alam ini berdiri sendiri enggak? Ya enggak, karena apa-apa yang tidak berdiri sendiri itu butuh pencipta. Nah, seandainya Tuhan itu tidak berdiri sendiri, saya Tuhan itu ada yang mendirikan. Masa Tuhan kok didirikan? Siapa yang mendirikan Tuhan, kan begitu ya? Maka Tuhan ada yang mendirikan, tanya siapa yang mendirikan Tuhan? Karena kalau Tuhan itu didirikan, niscaya Tuhan itu tidak bersifatan kita maupun bakok. Lah kalau tidak bersifatan kita maupun bakok, Tuhan itu baru. Apabila Tuhan itu baru, bagaimana? Ya mustahil. Mustahilnya dor dan tasalsul. Maka setelah itu fasabata annahu ta'ala wal ghaniyu, maka akal menetapkan apabila Tuhan itu tidak berdiri sendiri, niscaya Tuhan itu bisa baru dan bisa Tuhan itu butuh kepada zat. Maka mustahil Tuhan itu butuh kepada zat dan mustahil itu Tuhan itu baru, maka akal menetapkan wajib bagi Tuhan itu ghaniyun wa ghaniyun, dia tidak butuh kepada zat dan juga tidak butuh kepada yang menciptakan. Hasilnya itu qiyamuhu binafsih. Al-ghaniyyu mutlak wal ghaniyyu ghaniyul mutlak. Dan dia Tuhan itu ghani, ghani secara mutlak. Mutlak itu tidak berkaitan kepada sesuatu. Ente nemu, akal kita nemu, ndak nemu, tetap Tuhan itu tidak butuh kepada sesuatu. Wa ghaniyyu ghaniyul mutlak. Artinya ayat ditafsirkan ghaniyun an kulli syai'in. Tidak butuh dari semua sesuatu, tidak butuh kepada sesuatu. Wa amma ghaniyul khalqi, dan adapun yang dibicarakan ghaniyul khalqi, kayanya makhluk, sifat kaya, sifat ghani disifatkan kepada makhluk, bahwa ghaniyul muqayyad, itu adalah ghani yang muqayyad. Nanti dikatakan ghaniyul muqayyad itu artinya berkaitan kepada kekayaan. Artinya muqayyad ai an syai'in duna syai'in. Muqayyad kepada sesuatu ya. Artinya tergantung dengan sesuatu dari kekayaan. Namanya Umar itu kaya raya. Umar kaya raya itu karena apa? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan harta yang banyak. Seandainya tidak ada hartanya ya tidak disebut kaya. Tuh. Wallahu yatawalla hadaka. Kita berharap dan Allah lah kita berharap mendapatkan petunjuk. Hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Dan hanya Allah lah yang menjadikan kita keselamatan. Kemudian as-sifatu sadisatu, sifat yang keenam. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifatan esa. Esa fi zati wasifati wal af'ali. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan pula esa di dalam perbuatannya. Bimakna az-zati ta'addud wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi anna zatu ta'ala laysat muraqabatan min ajza'i wa tarkib yusamma kaman mutasil wa bimakna annahu laysa zat fil wujud wala fil imkan tasyabaha zatahu ta'ala wa hadzal musyabahatul mustahilatun wallahu a'lam. Akan kita bicarakan pada malam esok insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ana ashrafna 'ala al-Allah fadub 'alaina tauba taghsil kulli hawba sullana al-'awrati wa amin ra'ati waghfir li walidina maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا حساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سر وسلام ربي علي عد الحب آله وصحبه عدد تأسيسهم بي والحمد لله في البدء والتالي أن ربك رب العزة عما يصفون إلا رب العالمين.